Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi perencana ahli pertama, masih mengenai materi kompetensi teknis yaitu perencanaan pembangunan bidang ekonomi tingkat dasar sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan RB tahun 2023. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan tujuan perencanaan pembangunan ekonomi adalah A. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, B. Meningkatkan standar hidup masyarakat, C. Membangun infrastruktur yang memadai, D. Mengendalikan tingkat inflasi. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan standar hidup masyarakat. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan standar hidup, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, membangun infrastruktur, mengendalikan inflasi, dan menangani masalah ketenagakerjaan adalah langkah-langkah yang terkait dengan mencapai tujuan ini. Namun, tujuan yang paling utama adalah meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. PDB atau Produk Domestik Bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. 2. PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Manakah pernyataan di atas yang benar? A. Hanya pernyataan nomor 1, B. Hanya pernyataan nomor 2, C. Keduanya benar, D. Keduanya salah. Jawaban yang benar adalah C. Keduanya benar. Pernyataan 1 dan 2 adalah benar. PDB mengacu pada nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PDRB mengacu pada nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Keduanya digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah. Berikutnya soal nomor 3. Salah satu upaya perencanaan pembangunan ekonomi adalah mencapai keadilan distribusi pendapatan. Faktor yang paling berperan dalam mencapai tujuan ini adalah A. Stabilitas politik, B. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, C. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, D. Peningkatan kualitas pendidikan. Jawabannya adalah D. Peningkatan kualitas pendidikan. Pada dasarnya, keadilan distribusi pendapatan dapat dicapai melalui beberapa faktor. Namun, peningkatan kualitas pendidikan dapat mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan memperkuat keadilan distribusi pendapatan. Soal nomor 4. Salah satu tujuan perencanaan pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang A. Cepat dan berkesinambungan, B. Tidak berdampak negatif pada lingkungan, C. Adil dan merata, D. Tidak melibatkan utang luar negeri, E. Tidak menyebabkan inflasi. Jawabannya adalah B. Tidak berdampak negatif pada lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu dipertahankan secara jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang cepat mungkin akan menghasilkan dampak negatif pada lingkungan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 5.
Salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai A. Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara. B. Kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. C. Kebijakan yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang. D. Kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian dunia. E. Kebijakan yang berkaitan dengan perbankan dan sektor keuangan. Jawabannya adalah A. Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan ini dapat melibatkan pengaturan pajak, anggaran pendapatan dan belanja, serta kebijakan pengeluaran pemerintah dalam rangka mengendalikan dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Soal nomor 6, anggaran pembangunan adalah salah satu aspek kunci dalam perencanaan pembangunan. Seorang perencana ahli pertama bertanggung jawab dalam menyusun anggaran pembangunan bidang ekonomi. Berikut adalah pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Anggaran yang efektif adalah anggaran yang mencakup semua kebutuhan pembangunan tanpa meredam pertumbuhan ekonomi. 2. Anggaran yang efisien adalah anggaran yang mencapai tujuan pembangunan dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. 3. Anggaran yang adil adalah anggaran yang memberikan manfaat yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. 4. Anggaran yang konsisten adalah anggaran yang dapat dipertahankan dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Manakah pernyataan yang benar tentang anggaran pembangunan? A. Pernyataan 1 dan 2. B. Pernyataan 1 dan 3. C. Pernyataan 2 dan 4. D. Pernyataan 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Pernyataan 2 dan 4. Pernyataan nomor 1 adalah tidak benar karena anggaran yang efektif harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu pernyataan kedua adalah benar karena anggaran yang efisien mencapai tujuan pembangunan dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Lalu pernyataan ketiga tidak benar karena anggaran tidak selalu memberikan manfaat yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Pernyataan keempat adalah benar karena anggaran yang konsisten dapat dipertahankan dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya soal nomor 7. Seorang perencana ahli pertama perlu memahami konsep-konsep dasar dalam pembangunan ekonomi. Salah satu konsep dasar dalam pembangunan ekonomi adalah PDB, yaitu Produk Domestik Bruto. Manakah pernyataan yang benar tentang PDB? A. PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam jangka waktu tertentu. B. PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara tanpa memandang asal-usul produksi. C. PDB adalah nilai total kekayaan suatu negara yang diukur berdasarkan faktor produksi yang dimiliki. D. PDB adalah nilai total pendapatan masyarakat yang dihasilkan oleh semua faktor produksi yang ada. Jawabannya adalah A. PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan A benar karena PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pernyataan B salah karena PDB mengacu pada produksi oleh penduduk, bukan hanya produksi di dalam negara. Pernyataan C juga salah karena PDB bukanlah ukuran kekayaan suatu negara, tetapi ukuran nilai produksi. Pernyataan D juga salah
karena PDB tidak mengacu pada total pendapatan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 8. Salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Manakah pernyataan yang benar tentang tingkat pengangguran? A. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. B. Tingkat pengangguran adalah jumlah penduduk yang berusia kerja dibagi dengan jumlah pekerja yang ada. C. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. D. Tingkat pengangguran adalah jumlah penduduk yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Jawabannya adalah C. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pernyataan A salah karena tingkat pengangguran bukan hanya mencakup jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga mencakup mereka yang aktif mencari pekerjaan. Pernyataan B juga salah, karena tingkat pengangguran bukanlah perkalian jumlah penduduk yang berusia kerja dengan jumlah pekerja yang ada, tetapi merupakan persentase jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pernyataan C benar, karena ini adalah definisi yang tepat untuk tingkat pengangguran, sedangkan pernyataan D salah karena tingkat pengangguran tidak melibatkan jumlah penduduk yang masih bersekolah. Soal nomor 9. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, penting untuk mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu upaya dalam melindungi lingkungan adalah pengelolaan limbah. Manakah pernyataan yang benar tentang pengelolaan limbah? A. Pengelolaan limbah adalah proses penumpukan limbah di lokasi yang aman. B. Pengelolaan limbah adalah proses pengolahan limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya. C. Pengelolaan limbah adalah proses membuang limbah ke laut atau sungai. D. Pengelolaan limbah adalah proses memindahkan limbah dari satu tempat ke tempat lain. Jawabannya adalah B. Pengelolaan limbah adalah proses pengolahan limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya. Untuk pernyataan A ini salah karena limbah bukan proses penumpukan limbah, tetapi melibatkan pengolahan limbah. Pernyataan B benar, karena pengolahan limbah melibatkan pengolahan limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya atau dapat digunakan kembali. Pernyataan C salah, karena pengolahan limbah tidak mencakup pembuangan limbah ke laut atau sungai. Dan D juga salah, karena pengelolaan limbah tidak melibatkan hanya pemindahan limbah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi melibatkan pengolahan limbah secara menyeluruh. Berikutnya soal nomor 10. Salah satu tujuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia yang berkelanjutan. Manakah pernyataan yang benar tentang pembangunan manusia yang berkelanjutan? A. Pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah pembangunan yang lebih memprioritaskan kepentingan generasi saat ini dibandingkan generasi masa depan. B. Pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan manusia tanpa memperhatikan penggunaan sumber daya alam. C. Pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. D. Pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia. Jawaban yang benar adalah C. Pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Pernyataan A salah karena pembangunan manusia yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan. Pernyataan B juga salah karena pembangunan manusia yang berkelanjutan harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana. Pernyataan C benar karena pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pernyataan D juga salah karena pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.